wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Apa sih proses komunikasi itu? Baik, sekarang kita lanjutkan ke video untuk penjelasan lanjut. Proses komunikasi adalah proses pengoperan atau pengiriman serangkaian lambang yang disusun dan dipilih secara sengaja dan mempunyai makna bagi peserta komunikasi. Sebelum komunikasi berlangsung, diperlukan adanya suatu tujuan yang dinyatakan sebagai suatu pesan yang disampaikan. Pesan ini lewat antara suatu sumber pengirim dan penerima pesan. Pesan diubah dalam bentuk simbolik, pengkodean atau pembuatan kode, dan melewati jalan media saluran ke penerima yang mengubah kembali pesan pengirim atau pembacaan kode. Proses komunikasi menurut Onang Uchana, proses komunikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu proses komunikasi primer dan sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran, ide, gagasan, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol seperti media pertama. Nah, yang kedua itu proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder itu adalah proses penyampaian pikiran, gagasan, ide, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan saluran atau sarana sebagai media kedua setelah media pertama yang berupa lambang atau simbol. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat 9 unsur asasi dari komunikasi. Masing-masing unsur tersebut sangat berkaitan antara satu dan lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama ada sender. Yang dimaksud dengan sender adalah komunikator yang menyampaikan atau mengirimkan pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua ada encoding. Yang dimaksud dengan encoding yaitu penyajian, yaitu proses pengalihan pikiran, ide dan gagasan seseorang ke dalam bentuk lambang yang mengandung arti yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga ada message. Yang dimaksud dengan message adalah serangkaian lambang-lambang yang disusun dan dipilih secara sengaja oleh komunikator atau sumber yang mempunyai makna bagi pelaku komunikasi. Yang keempat ada media. Media yang dimaksud dengan media yaitu saluran komunikasi atau tempat berlalunya pesan dari sumber atau komunikator kepada komunikan atau penerima. Yang kelima ada decoding. Yang dimaksud dengan decoding yaitu pengawadisan, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna atau menginterpretasikan lambang-lambang yang dipilih dalam bentuk pesan dan disampaikan oleh komunikator kepada dirinya atau komunikan. Yang keenam ada receiver. Apa itu receiver? Receiver yaitu komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketujuh ada efek. Yang dimaksud dengan efek yaitu seperangkat reaksi dari komunikan ketika dia menerima pesan komunikasi dari komunikator. Yang kedelapan ada feedback, yaitu umpan balik atau tanggapan komunikan ketika dia mendapatkan pesan dari komunikasi dari komunikator yang kemudian dikirim kembali kepada komunikator. Yang kesembilan ada noise, yaitu gangguan dari proses komunikasi yang tidak direncanakan yang mengganggu pesan sehingga membuat perbedaan makna pesan dari komunikator. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal yaitu ketika kata-kata digunakan seseorang sebagai sarana interaksi antara dua atau lebih banyak individu, baik itu lisan maupun secara tulisan. Contohnya yaitu melakukan chatting dengan media sosial, berpidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis melalui media sosial, guru yang mengajar di kelas, membaca novel, dan banyak lagi dalam komunikasi verbal. Sedangkan non-verbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, intonasi suara, dan banyak lain sebagainya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang elemen kunci komunikasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses dua arah. Ini melibatkan pengirim dan penerima. Pengirim atau penerima bisa berupa individu atau kelompok. Yang kedua harus ada pesan. Pesan dapat berupa keterangan informasi, arahan, penyelidikan, perasaan, pendapat, ide, atau gagasan lainnya.
Yang ketiga, ada kesamaan pemahaman. Komunikasi hanya dapat terjadi jika ada kesamaan pemahaman antara pengirim atau penerima. Yang keempat, mengubah perilaku individu lain. Informasi yang dikirim penerima menimbulkan respon dalam bentuk beberapa perubahan perilakunya. Yang kelima, metode pemberian informasi. Informasi dapat diberikan melalui kata-kata atau melalui cara lain seperti isyarat, ekspresi, dan lain-lain. Kelompok kami, bahwasanya proses komunikasi itu adalah proses pengoperan atau pengiriman serangkaian lambang yang disusun dan dipilih secara sengaja dan mempunyai makna bagi peserta berkomunikasi. Nah, beberapa komponen komunikasi ialah subjek atau sumber, terus komunikator atau disebut dengan komunikator, pengiriman pesan, terus ada message, channel, komunikan atau penerima pesan, efek, hasil, feedback atau umpan balik, nos atau disebut dengan gangguan. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.